Menurut saya, Koka merupakan perusahaan yang punya prospek cerah ke depannya. Apa saja sih yang membuat perusahaan ini punya potensi prospek yang cerah di masa depan? Yuk kita bahas. Tapi supaya kamu nggak ketinggalan info terkini dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Koka Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam dua segmen, yaitu segmen konstruksi dan juga infrastruktur. Di segmen konstruksi, bisnis perseroan mencakup desain dekoratif, MIP, dan bidang lainnya. Sedangkan di segmen infrastruktur, mencakup rekayasa kota dan rekayasa geoteknik. Pada 31 Maret 2023, jasa infrastruktur memperoleh pendapatan sebesar 68,1 miliar dengan kontribusi sebesar 98%, sedangkan jasa konstruksi sebesar 1,4 miliar dengan kontribusi sebesar 2%. Perseroan telah menyelesaikan sebanyak 17 proyek dan 3 proyek yang masih sedang berjalan di Morowali. Yang pertama, Indonesia Chengtok Lithium Salt Project, kedua Electrolytic Aluminium Project, dan yang ketiga Qinxiang Slope Treatment Project. Per Maret 2023, PT Chenglok Lithium Indonesia menyumbang pendapatan sebesar 35,7 miliar dengan kontribusi sebesar 51%, lalu PT Qinxiang New Energy Technologies sebesar 16,9 miliar dengan kontribusi 24%, dan PT Huachin Indonesia sebesar 14,2 miliar dengan kontribusi 20%. Dari sini bisa kita lihat kalau perusahaan ini banyak bekerja sama dengan perusahaan Cina, atau bahkan kalau teman-teman lihat detail, perusahaan ini pun sangat identik dengan Cina ya teman-teman. Dan menurut saya inilah yang membuat perusahaan ini berpotensi punya masa depan yang cerah, karena ke depan sepertinya pemerintah akan membuka pintu yang sangat lebar untuk investasi dari China. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kinerja keuangan dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 ke 2021 naik sebesar 923,6%, lalu dari tahun 2021 ke 2022 naik 30,9%, dan dari Maret 2022 ke Maret 2023 naik 13,3%. Ada catatan untuk tahun 2021, yaitu peningkatan drastis disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional pasca COVID-19. Perseroan juga memperoleh proyek infrastruktur dan konstruksi baru. Lalu, untuk laba ataupun rugi bersih, dari tahun 2020 ke 2021, laba bersihnya terjadi peningkatan sebesar 875,1%, dan dari 2021 ke 2022 naik 75,2%. Dan dari Maret 2022 ke Maret 2023, laba bersihnya naik 48,6%. Bisa kita lihat di sini, kalau perusahaan ini memang sempat mengalami kerugian di tahun 2020, tapi dari tahun 2021 ke 2022 terus mencatatkan keuntungan, dan ini cukup menarik. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 715,3 juta lot dengan harga penawaran antara 128 sampai dengan 161 rupiah, dengan potensi pendanaan sebesar 91,6 miliar sampai dengan 115,1 miliar. Bagi kamu yang mau ikutan, penawaran awal di tanggal 19 sampai dengan 26 September 2023, dan untuk penawaran umum di 2 sampai dengan 5 Oktober 2023. Masih ada waktu ya teman-teman bagi yang mau ikut penawaran umum dari IPO Koka ini, dan tanggal listingnya nanti ya teman-teman masih di tanggal 9 Oktober 2023. Rencana alokasi dana hasil IPO sebesar 13,55% digunakan untuk belanja modal meliputi pengadaan alat berat, yaitu 3 unit wheel loader, 2 unit truk crane, dan 2 unit eskavator. Sedangkan 86,45% lainnya akan digunakan untuk modal kerja bagi perseroan. Potensi market cap yang didapatkan setelah IPO sebesar 366 sampai dengan 461 miliar. Dengan begitu, ada kemungkinan perusahaan ini akan masuk ke papan pengembangan ya teman-teman. Lalu untuk price per share-nya 1,9 sampai dengan 2,4 kali, sedangkan price to book value-nya 2,2 sampai dengan 2,4 kali, sedangkan PE-nya 15,7 sampai dengan 19,8 kali. Kalau kita lihat dari sisi valuasi, sebenarnya perusahaan ini cukup
cukup wajar ya, tidak bisa dibilang terlalu mahal sekali. Dan hal ini tentunya membuat saham ini cukup menarik, karena biasanya dengan valuasi yang tidak terlalu mahal, para investor cenderung suka untuk membeli saham-saham dengan tipikal seperti ini. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. Dari pengamatan saya, sepertinya perusahaan-perusahaan yang IPO-nya dikawal AI, prospeknya banyak yang cukup bagus ya teman-teman. Meskipun pergerakan harga sahamnya tidak selalu naik, karena ada beberapa perusahaan yang dikawal oleh AI justru harga sahamnya dibawa turun dulu sebelum harga sahamnya dibawa naik. Kalau menurut pengamatan teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tetapi untuk kepastiannya, menunggu dari OJK dan juga DSN MUI. Kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan juga infrastruktur. Kesimpulan yang kedua, kinerja keuangan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik dari laba kotor maupun laba bersih. Artinya, kinerja keuangan perusahaan ini cukup baik ya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga, 86,45% untuk modal kerja. Jika memang benar-benar uang yang didapatkan dari IPO ini untuk modal kerja, maka perusahaan ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatannya di masa depan. Tetapi jika digunakan untuk kepentingan yang lain, tentunya hal ini tidak akan berpengaruh positif pada perusahaan ini. Kesimpulan terakhir, valuasi perusahaan ini bisa dibilang premium ya teman-teman, karena PBV-nya lebih dari 1. Jadi, bagi kamu yang investor mungkin kurang tertarik pada perusahaan ini. Atau bisa jadi malah ditunggu turun dulu valuasinya supaya murah baru ikutan beli. Saya sendiri pada IPO ini kemungkinan ikut ya teman-teman, karena dari prospektusnya maupun dari keuangannya cukup baik dan itu membuat saya tertarik. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan ajakan beli maupun jual, karena keputusan beli maupun jual sepenuhnya berada di masing-masing investor. Kalau teman-teman gimana? Ikutan atau skip pada IPO ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan gak mau ketinggalan mengenai pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.